Hai penghuni kamar malam, malam ini kami akan membawakan cerita mengenai malam pertama Suster Tia di sebuah rumah sakit tua di Bandung berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Lorong-lorong sepi, bisikan aneh dan penampakan sosok anak kecil berambut ikal mulai menghantui setiap langkahnya. Peringatan misterius dari pasien lansia menuntun Tia pada sebuah buku harian kuno yang menyimpan rahasia kelam rumah sakit puluhan tahun lalu. Selamat menikmati. Detak jam dinding di pos jaga terasa menggetarkan, memecah kesunyian malam di rumah sakit S yang terletak di wilayah Pasir Kalikibandu. Hawa dingin yang menusuk tulang menembus jaket tebal yang dikenakan Tia, seorang perawat muda yang baru saja bekerja di rumah sakit tua tersebut. Ini adalah kali pertamanya untuk shift malam. Tia tiba di lobi utama rumah sakit yang megah namun tampak usang. Bangunan yang siang hari selalu ramai namun kini sepi. Arsitektur bangunannya yang bergaya Belanda mengingatkannya pada bangunan-bangunan tua di Jalan Asia Afrika atau Braga. Jendela-jendela besar berbingkai kayu jati, lantai marmer kusam yang sesekali berderit di bawah langkah kaki, dan lorong-lorong panjang yang remang oleh cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Semuanya menciptakan suasana yang mencekam. Bau karbol yang menusuk hidung bercampur dengan aroma apek khas bangunan tua. Seorang perawat senior bernama Suster Maya menyapa Tia. Wajahnya yang tampak lelah dan kantung mata yang menghitam seolah menceritakan kisah-kisah panjang yang tersembunyi di balik dinding rumah sakit ini. Suster Maya mengantar Tia ke ruang perawat di lantai 2, di mana perawat senior lain bernama Suster Dina sedang mencatat laporan. Suster Dina memiliki raut wajah yang lebih tegas dan tatapan yang terlihat kosong. Ia memberitahu Tia bahwa ia akan bertugas di bangsal B, bangsal perawatan umum, dan menekankan bahwa bangsal itu dekat dengan bangsal anak-anak yang sudah lama kosong. Pernyataan Suster Dina membuat Tia merasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha mengusir pikiran buruk itu. Shift malam pun dimulai. Tia mulai berkeliling bangsal B, di mana sebagian besar pasien adalah lansia yang sedang beristirahat. Suara dengkuran pelan dan sesekali rintihan samar-samar menjadi musik latar di ruangan itu. Saat Tia sedang memeriksa salah satu pasien, ia mendengar suara aneh dari arah lorong, seperti suara roda kursi dorong yang usang. Tia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong dan ia mencoba mengabaikannya. Namun ia sadar bahwa hanya ia yang bertugas di bangsal ini. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Jauh lebih dingin dari udara malam Bandung. Bulu kudutnya berdiri. Samar-samar, ia mendengar bisikan lirih, seperti suara anak kecil yang memanggilnya dengan putus asa. Tia menoleh ke arah sumber suara, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia terlalu lelah dan mengucek matanya berharap bisa mengusir halusinasi itu. Namun saat ia berjalan menuju pos jaga untuk menenangkan diri, ia melihat bayangan bergerak di ujung lorong, di dekat pintu menuju bangsal anak-anak. Bayangan itu kecil, seperti bayangan anak kecil. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia mencoba memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Bayangan itu tetap di sana, tidak bergerak. Rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran, dan ia berjalan pelan-pelan mendekatinya. Semakin ia mendekat, semakin jelas ia melihat sosok itu. Bayangan seorang anak kecil yang berdiri di ambang pintu bangsal anak-anak. Ketika Tia sampai di dekat pintu, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan kegelapan. Tia mematung. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia menatap ke dalam bangsal yang gelap gulita. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan, hanya kegelapan yang pekat. Tia merasa dirinya harus segera pergi dari tempat itu. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju pos jaga. Ia tidak lagi peduli dengan suara-suara atau bayangan yang mungkin akan muncul. Ia hanya ingin sampai di tempat yang terang, di mana ada perawat lain. Di pos jaga, Tia mendapati Suster Maya dan Suster Dina sedang mengobrol. Wajahnya yang pucat membuat Suster Maya bertanya-tanya. Tia mencoba tersenyum dan beralasan bahwa bangunan tua itu membuatnya sedikit kaget. Suster Dina hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa bangunan itu menyimpan banyak cerita. Tia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia hanya bisa berdoa agar malam ini cepat berakhir.
Malam semakin larut, dan jam dinding di pos jaga menunjukkan pukul 1 dini hari. Keheningan yang sebelumnya mencekam, kini berganti dengan suasana yang lebih berat dan dingin. Tia berusaha menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia alami hanyalah efek dari kelelahan dan imajinasi berlebihan. Suster Maya dan Suster Dina yang kini terlelap di kursi masing-masing seolah menjadi bukti bahwa malam-malam di rumah sakit ini sebenarnya biasa saja. Namun, di dalam hati, Tia tidak bisa benar-benar tenang. Bayangan anak kecil itu terus melintas di benaknya, menghadirkan rasa takut yang mendalam. Sesuai jadwal, Tia harus melakukan putaran kedua. Kali ini, ia harus memeriksa bangsal yang letaknya sedikit lebih jauh, di ujung koridor yang remang-remang. Bangsal itu seperti yang dikatakan Suster Dina adalah bangsal anak-anak yang sudah lama tidak terpakai. Beberapa tempat tidur besi yang usang masih tersusun di sana, diselimuti terpal putih yang sudah lusuh. Disinilah menurut cerita sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Namun karena kondisi mendesak, pihak rumah sakit kadang menggunakan bangsal ini untuk menampung pasien lansia yang sudah pulih tetapi belum bisa kembali ke rumah. Tia mengambil senter kecil di sakunya dan mulai berjalan. Setiap langkahnya terasa berat. Lantai marmer yang dingin seolah menembus sepatunya, mengirimkan sensasi dingin yang merayap hingga ke tulang. Di lorong yang panjang itu, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari balik pintu-pintu kamar yang tertutup. Tiap kali ia melewati sebuah pintu, ia seakan merasakan hembusan udara dingin dari celah di bawahnya. Tia sampai di bangsal tua itu. Ia membuka pintu kayu yang berderit pelan. Aroma apek dan lembab langsung menyambutnya. Di dalam hanya ada 2 pasien lansia yang dirawat, Ibu Narti dan Bapak Karno. Keduanya terbaring lemah di tempat tidur, terpisah oleh beberapa ranjang kosong. Tia mulai memeriksa kondisi Ibu Narti. Saat Tia sedang memeriksa infus Ibu Narti, wanita tua itu tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya kosong, menembus Tia seolah melihat sesuatu di belakangnya. Ibu Narti mengangkat tangan yang keriput dan menunjuk ke sudut ruangan. Ia berbisik, "Jangan main sendirian di sini, Nak. Anak-anak di sana tidak suka diganggu." Jantung Tia berdebar kencang. Ia mencoba menoleh ke sudut ruangan, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya terpal putih yang menutupi tempat tidur kosong. "Maksud ibu apa?" tanya Tia, mencoba menahan rasa takutnya. Ibu Narti tidak menjawab. Ia hanya terus menatap ke sudut ruangan dengan mata yang kosong, seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa Tia lihat. Tia mencoba mengabaikan peringatan itu. Ia melanjutkan pekerjaannya, memeriksa infus dan kondisi Bapak Karno. Namun di tengah kesibukannya, ia kembali mendengar suara aneh. Kali ini bukan suara roda kursi dorong, melainkan suara bisikan lirih yang berulang-ulang, seolah-olah ada yang sedang membacakan doa dalam hati. Suara itu berasal dari sudut ruangan yang ditunjuk Ibu Narti tadi. Rasa penasaran Tia kembali muncul, mengalahkan rasa takutnya. Ia berjalan pelan-pelan ke sudut ruangan. Di sana, di balik terpal lusuh, ia menemukan sebuah mainan anak-anak yang terbuat dari kayu, tergeletak di lantai. Itu adalah mainan mobil-mobilan yang sudah usang, dengan salah satu rodanya yang patah. Tia memungut mainan itu, dan tiba-tiba bisikan itu hilang. Ruangan kembali senyap. Namun saat ia berbalik, ia melihat bayangan bergerak cepat di ujung bangsal. Bayangan itu kecil, seperti anak kecil, melintas di depan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Jendela itu tertutup rapat, dan mustahil ada orang yang bisa masuk atau keluar dari sana. Tia merasa takutnya sudah mencapai puncaknya. Ia kembali ke tempat tidur Ibu Narti, dan Ibu Narti masih menatap ke sudut ruangan. "Suster, mereka datang," bisik Ibu Narti. Suaranya terdengar putus asa. Tia segera menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas keluar dari bangsal itu. Ia tidak lagi peduli dengan mainan yang ia temukan. Yang ia pedulikan hanyalah keluar dari sana secepat mungkin. Saat ia kembali ke koridor, ia merasa hawa dingin yang menusuk kembali menyerangnya. Bisikan-bisikan anak kembali terdengar, tetapi kali ini bisikan itu tidak lagi lirih. Bisikan itu terdengar lebih jelas. "Suster, jangan tinggalkan kami."
Tia mempercepat langkahnya, hampir berlari. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya ingin sampai di pos jaga di mana ada Suster Maya dan Suster Dina yang sedang tidur. Ia tahu di dalam hatinya bahwa malam ini ia tidak bisa menganggap semua ini sebagai imajinasi belaka. Ada sesuatu yang nyata di rumah sakit ini, sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tia sampai di pos jaga, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Ia duduk di kursi mencoba menenangkan diri. Ia menatap Suster Maya dan Suster Dina yang masih tertidur pulas. Mereka tampak begitu damai, seolah-olah mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang ia alami. Apa mereka tahu? Apa mereka hanya pura-pura tidak tahu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benak Tia. Pukul 3 dini hari. Jam di pos jaga berdetak semakin pelan, seolah waktu ikut melambat. Mata Tia tidak bisa terpejam, meskipun kantuk sudah menyerang. Pengalaman di bangsal tua masih terasa nyata, meninggalkan jejak ketakutan yang dalam. Peringatan dari Ibu Narti dan bisikan-bisikan misterius membuat pikirannya kacau. Suster Maya dan Suster Dina masih pulas tertidur, seolah tak terpengaruh oleh kengerian yang menyelimuti malam itu. Tia merasa sendirian di tengah lorong panjang yang gelap. Tugas belum selesai. Tia harus kembali melakukan putaran. Kali ini untuk memastikan semua pintu bangsal terkunci dan tidak ada pasien yang berkeliaran. Ia memberanikan diri. Lampu senter kecil di tangannya terasa seperti satu-satunya perisai dari kegelapan yang siap menelannya. Saat ia berjalan di koridor utama, ia melewati area yang lebih tua, dekat dengan kamar jenazah yang sudah lama tidak digunakan. Udara di sana terasa lebih dingin dan lembab. Hidungnya mencium bau aneh, bukan bau karbol, melainkan bau bunga melati yang sangat menyengat, seolah ada sesajen di dekat sana. Jantung Tia berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikan bau itu dan berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, ia melihat lagi sosok anak kecil yang sama, yang ia lihat di ambang pintu bangsal anak-anak. Anak itu berdiri di ujung lorong, di dekat pintu kamar jenazah. Anak itu memakai piyama pasien yang sudah usang, rambutnya ikal berantakan dan wajahnya pucat. Kali ini, Tia tidak lari. Entah dorongan dari mana, rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia merasa anak itu butuh pertolongan. "Dek, kamu ngapain di sini?" tanya Tia, suaranya bergetar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh, menatap Tia dengan mata kosong yang membuat bulu kuduk Tia meremang. Anak itu tidak berkedip, tidak berekspresi. Tatapannya dingin, seolah ia tidak memiliki jiwa. Tia mengambil langkah perlahan, mencoba mendekat. "Kamu tersesat. Kenapa sendirian di sini?" tanya Tia lagi. Anak itu hanya menolehkan kepalanya seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa Tia dengar. Anak itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tia mengambil langkah lagi. Semakin dekat ia, semakin jelas ia bisa melihat detail dari anak itu. Terdapat bercak darah kering di piyama yang dikenakannya. Piyamanya sudah kusam dan kotor, seolah sudah sangat lama tidak diganti. "Siapa nama kamu?" Anak itu menolehkan kepalanya perlahan, memandang Tia. Ia mengangkat tangannya yang pucat dan kurus lalu menunjuk ke pintu kamar jenazah di belakangnya. "Tolong," bisiknya. Suaranya sangat lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari dalam kamar jenazah, seolah ada benda besar yang jatuh. Anak itu menoleh dengan cepat ke arah suara itu. Matanya yang kosong kini dipenuhi ketakutan. Ia berbalik dan menghilang begitu saja di balik pintu kamar jenazah yang setengah terbuka. Tia terkejut. Ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya membeku. Keringat dingin mengucur di dahinya. Suara dari dalam kamar jenazah itu membuat rasa takutnya mencapai puncaknya. Ia tahu, di balik pintu itu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari bayangan yang ia lihat. Ia tidak bisa lari. Kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri di sana menatap pintu kamar jenazah yang perlahan tertutup sendiri, seolah ada yang menariknya dari dalam. Bunyi bantingan pintu yang keras memecah keheningan malam meninggalkan Tia sendirian, terperangkap di antara lorong gelap dan misteri yang semakin dalam. Malam ini tidak akan berakhir seperti yang ia bayangkan, dan ia menyadari dirinya telah terperangkap dalam sebuah kisah yang jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan. Rasa takut yang mencekam tidak lagi hanya membuat Tia merinding, melainkan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Setelah pintu kamar jenazah tertutup, hening kembali.
Namun, hening kali ini terasa jauh lebih berat, dipenuhi oleh sisa-sisa bisikan lirih dan bau bunga melati yang makin menusuk. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Tia membalikkan badan, berjalan secepat mungkin kembali ke pos jaga tanpa menoleh lagi. Pikirannya kosong, hanya ada satu tujuan, menjauh dari lorong itu. Ia kembali duduk di kursinya, berusaha mengatur nafas. Suster Maya dan Suster Dina masih terlelap. Tia menatap jam. Waktu seolah berhenti bergerak. Pukul 3 dini hari terasa seperti keabadian. Hatinya bertanya-tanya, apakah mungkin kedua perawat senior itu sudah kebal dengan teror-teror ini? Apakah mereka sudah menganggapnya sebagai bagian dari rutinitas malam di rumah sakit S? Saat Tia masih coba menenangkan diri, Suster Dina terbangun. Ia menatap Tia yang masih terlihat pucat. Tatapannya dingin, namun kali ini ada sedikit sorot iba di matanya. Suster Dina hanya mengangguk pelan seolah mengerti apa yang dialami Tia. Tia, panggil Suster Dina dengan suara pelan. Tolong ambilkan berkas lama di ruang arsip di lantai bawah tanah. Aku butuh data pasien lama. Kunci ruangannya ada di laci ini. Mendengar perintah itu, jantung Tia kembali berdegup kencang. Ia tahu, ruang arsip pasti terletak di area bangunan yang paling tua dan terpencil. Namun, Tia tidak punya pilihan. Ia perawat baru dan harus mematuhi perintah seniornya. Ia mengambil kunci yang diletakkan di laci, tangannya sedikit bergetar. Dengan langkah yang berat, Tia menuruni tangga. Lorong menuju ruang arsip terasa dingin dan pengap, dipenuhi bau kertas lapuk. Lampu-lampu di sana tidak berfungsi. Tia hanya mengandalkan senter kecilnya. Ia membuka pintu kayu yang usang dan memasuki ruangan yang dipenuhi rak-rak besi berkarat berisi tumpukan berkas. Ruangan itu begitu gelap dan pengap, seolah tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Tia mulai mencari berkas yang Suster Dina minta. Ia menyusuri rak-rak yang tinggi, menggeser tumpukan berkas-berkas yang berdebu. Matanya teralih pada sebuah kotak kardus lusuh yang tersembunyi di balik tumpukan berkas. Kotak itu tidak berlabel. Rasa penasaran Tia kembali muncul mendorongnya untuk membuka kotak itu. Di dalamnya ia menemukan sebuah buku diari. Buku diari itu tebal, bersampul kulit yang sudah retak dan halaman-halamannya menguning. Di halaman pertama, tertulis nama Suster Maria, seorang perawat yang bertugas di rumah sakit S puluhan tahun lalu. Tia membuka buku diari itu. Tulisannya rapi, namun sudah memudar. Suster Maria menceritakan hari-harinya di rumah sakit, terutama di bangsal anak-anak. Di sana, Suster Maria menulis tentang kasus-kasus kematian misterius yang menimpa pasien anak-anak. Banyak anak yang meninggal tanpa sebab yang jelas, bahkan setelah dinyatakan pulih. Para dokter dan perawat bingung, tidak bisa menemukan penyebabnya. Tia membaca terus, hingga di sebuah halaman, Suster Maria menulis tentang seorang anak perempuan bernama Ratih. Ratih adalah seorang anak yang pendiam, sering terlihat bermain sendirian, dan seringkali berbicara dengan teman imajinernya. Suatu hari, Suster Maria melihat Ratih sedang menunjuk ke sudut bangsal yang kosong, seolah ada seseorang di sana. Ratih berkata, "Mama datang, Suster. Mama mau ajak aku pulang." Beberapa hari kemudian, Ratih ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Setelah Ratih meninggal, Suster Maria mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Ia mendengar suara bisikan, melihat bayangan anak kecil, dan kadang merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia yakin arwah Ratih tidak tenang. Ia menulis, Ratih ingin pulang, tapi entah mengapa ia tidak bisa. Ada sesuatu yang menahannya di sini. Tia merasa seluruh tubuhnya bergemetar. Ia membaca halaman demi halaman, setiap kata-kata Suster Maria seolah menjadi kenyataan. Ia menyadari pengalaman yang ia alami malam ini bukanlah kebetulan. Tia tidak sedang berhalusinasi. Semua ini adalah kenyataan. Tia menutup buku diari itu, meletakkannya kembali ke dalam kotak. Ia mengambil berkas yang Suster Dina minta, lalu bergegas keluar dari ruang arsip. Ia menaiki tangga dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Ia yakin anak kecil yang ia lihat, yang menunjuk ke pintu kamar jenazah, adalah Ratih. Anak itu bukan hantu biasa. Anak itu butuh pertolongan, dan entah mengapa ia memilih Tia untuk mengungkap rahasianya.
Dengan berkas yang Suster Dina minta tergenggam erat di tangan, Tia bergegas keluar dari ruang arsip. Ia menaiki tangga dengan cepat, napasnya tersengal. Pikiran tentang buku harian Suster Maria dan kisah tragis Ratih memenuhi benaknya. Semua kejadian aneh yang ia alami malam ini kini terasa memiliki benang merah yang mengerikan. Ratih bukan hanya hantu yang menakut-nakuti, melainkan arwah yang terjebak dan ingin kisahnya didengar. Tiba di lantai 1, Tia memilih menggunakan lift daripada menaiki tangga yang terasa terlalu panjang dan menakutkan. Lift itu tua, dengan pintu besi yang berat dan lampu yang berkedip-kedip. Saat ia melangkah masuk, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh lebih kuat dari udara malam Bandung. Pintu lift tertutup dengan bunyi berdecit. Tia menekan tombol lantai 2, tempat pos jaga berada. Lift mulai bergerak, namun tidak naik. Sebaliknya, ia meluncur ke bawah. Jantung Tia berdebar tak karuan. Ia menekan tombol lantai 2 berkali-kali. Namun lift itu terus turun, melewati lantai basement, hingga akhirnya berhenti di lantai yang seharusnya tidak ada. Tia menatap cermin lift di hadapannya. Pantulan wajahnya yang pucat terlihat jelas. Tiba-tiba, lampu lift berkedip-kedip lebih cepat, lalu mati. Kegelapan total menyelimuti Tia. Hanya ada suara napasnya yang terengah-engah dan suara lift yang tidak bergerak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba menekan tombol alarm tetapi tidak ada respon. Di dalam kegelapan itu, ia merasa tidak sendirian. Hawa dingin yang menusuk semakin kuat. Ia mencium bau bunga melati yang menyengat, aroma yang sama yang ia cium di dekat kamar jenazah. Tiba-tiba, lampu darurat di lift menyala, menyoroti pantulan Tia di cermin. Namun yang ia lihat bukan hanya pantulan dirinya sendiri. Di belakangnya berdiri sosok anak kecil dengan rambut ikal dan piyama lusuh. Itu adalah Ratih. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan ia menatap lurus ke arah Tia, ke arah pantulan di cermin. Tubuh Tia membeku. Ia tidak bisa bergerak bahkan untuk berteriak. Ia hanya bisa menatap pantulan Ratih yang berdiri tepat di belakangnya. Ratih mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah Tia, lalu membuka mulutnya. "Tolong, bawa aku pulang," bisiknya. Suaranya terdengar sangat lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, lift bergetar hebat. Lampu darurat berkedip-kedip, lalu mati. Lift kembali gelap. Tia terjatuh, tangannya masih memegang berkas yang Suster Dina minta. Ia berteriak, namun suaranya hanya bergema di dalam lift yang sunyi. Setelah beberapa saat, lift kembali menyala. Tia mendapati dirinya sudah berada di lantai 2, tepat di depan pintu pos jaga. Pintu lift terbuka. Tia bangkit dengan cepat dan berlari keluar tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia tidak tahu bagaimana lift itu bisa kembali berfungsi atau bagaimana ia bisa sampai di lantai 2. Ia hanya tahu ia tidak ingin kembali ke lift itu lagi. Ia tidak ingin lagi melihat pantulan Ratih di cermin. Ia sampai di pos jaga. Napasnya terengah-engah. Suster Maya dan Suster Dina terbangun, menatap Tia dengan tatapan bingung. Wajah Tia pucat pasi, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia meletakkan berkas yang Suster Dina minta di meja, lalu duduk di kursi. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Suster Dina mengambil berkas itu, menatap Tia dengan tatapan dingin. "Ada apa, Tia? Kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu," ucapnya nada datar. Tia tidak menjawab, ia hanya bisa menunduk, gemetar ketakutan. Ia tahu, kata-kata Suster Dina bukan sekedar lucon, itu adalah sebuah kenyataan yang mengerikan. Tia duduk di kursi pos jaga, tubuhnya bergetar hebat. Suster Dina tanpa banyak bicara memberikan secangkir teh hangat. Aroma teh melati yang kuat, ironisnya, mengingatkan Tia pada bau yang ia cium di lorong dekat kamar jenazah. Ia meminumnya perlahan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Suster Maya, yang kini sudah terjaga, menatap Tia dengan penuh perhatian. Ia bertanya, apa yang terjadi? Dan Tia dengan suara yang bergetar menceritakan semuanya. Mulai dari bayangan anak kecil di ambang pintu bangsal anak, suara roda dorong, bisikan lirih, buku harian Suster Maria, hingga kejadian mengerikan di dalam lift.
Saat mendengar cerita Tia, Suster Maya tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, ia mengangguk pelan seolah semua yang diceritakan Tia adalah hal yang sudah ia duga. Suster Dina, di sisi lain, tetap diam, namun sorot matanya yang dingin kini tampak lebih waspada. Suster Maya menceritakan pada Tia bahwa ia dan beberapa perawat senior lainnya juga pernah mengalami hal serupa. Mereka sudah terbiasa dengan penunggu rumah sakit tua ini, terutama yang ada di bangsal anak-anak. Mereka mencoba untuk tidak menghiraukan atau menganggapnya sebagai bagian dari dinamika rumah sakit. Suster Maya menjelaskan bahwa tidak ada yang berani mengusik mereka, apalagi berinteraksi. Tia menanyakan kenapa tidak ada yang menceritakan hal ini padanya. Suster Maya menjawab bahwa mereka tidak ingin menakut-nakuti perawat baru dan khawatir cerita-cerita itu akan membuat suasana kerja tidak nyaman. Namun kejadian yang dialami Tia sepertinya jauh lebih intens dibandingkan pengalaman mereka. Tia mengambil berkas yang Suster Dina minta dan meletakkannya di meja. Ia membuka laci di bawah meja tempat Suster Dina menyimpan kunci. Di sana, ia melihat sebuah map coklat yang sudah usang, tersembunyi di balik tumpukan kertas. Map itu tidak memiliki label, tetapi terasa ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Rasa penasaran kembali mendorong Tia. Dengan tangan gemetar, ia membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto hitam putih yang sudah pudar. Ia membaliknya satu persatu. Foto-foto itu menunjukkan perawat-perawat yang sedang berpose di depan bangsal anak. Di salah satu foto, ia melihat sosok anak perempuan berambut ikal dengan piyama pasien kuno sedang berdiri di belakang seorang perawat. Wajahnya sangat pucat dan matanya kosong. Tia mengenali anak itu. Itu adalah Ratih. Suster Maya melihat foto itu dan menghela nafas panjang. Ia menjelaskan bahwa foto itu diambil puluhan tahun lalu. Dan perawat di foto itu adalah Suster Maria. Anak perempuan yang berdiri di belakangnya adalah Ratih, salah satu pasien yang meninggal secara misterius. Suster Maya mengatakan bahwa Ratih meninggal secara misterius. Dokter tidak menemukan penyebabnya dan arwahnya dianggap tidak tenang. Tia mengembalikan foto itu ke dalam map, menyimpannya kembali ke laci. Ia menatap ke arah pintu bangsal anak yang terlihat dari pos jaga. Suster Maya melihat tatapan Tia dan menghela nafas. Suster Maya menjelaskan bahwa Ratih tidak akan mengganggu jika tidak diusik, tetapi Tia sudah terlanjur berinteraksi. Tia menyadari anak itu tidak hanya ingin terlihat, namun juga ingin mengungkapkan sesuatu. Dan entah mengapa ia merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa membantu Ratih. Namun untuk bisa membantu, ia harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Setelah melihat foto Ratih dan mendengar penjelasan Suster Maya, Tia kini memiliki pemahaman yang lebih jelas. Ia bukan lagi perawat baru yang ketakutan, tetapi seseorang yang merasa terikat dengan misteri yang menyelimuti rumah sakit S. Ia yakin Ratih tidak berniat jahat. Arwah itu hanya mencari seseorang yang bisa mendengarkannya. Malam semakin dingin, dan hujan mulai turun di luar, menciptakan suara gemericik yang memantul di jendela kaca. Suster Maya dan Suster Dina kembali terlelap, meninggalkan Tia sendirian dengan pikirannya. Ia menatap berkas pasien yang tergeletak di meja, dan teringat ia belum menyelesaikan tugasnya. Ia harus kembali ke bangsal tua untuk mengambil beberapa peralatan yang tertinggal. Tia bangkit. Langkahnya kini terasa lebih mantap, tidak lagi dipenuhi rasa takut. Ia mengambil senter kecil dan berjalan menuju bangsal anak-anak. Di sepanjang koridor, bisikan-bisikan aneh kembali terdengar. Tetapi kali ini, Tia tidak lagi merasa takut. Bisikan itu terasa seperti suara-suara yang putus asa, bukan ancaman. Ia merasa ibah, bukan takut. Ia membuka pintu bangsal tua. Aroma apek dan lembab langsung menyambutnya. Di dalam, ia melihat semua mainan anak-anak yang seharusnya tersimpan rapi, kini berserakan di lantai, seolah-olah baru saja ada yang bermain.
Jantung Tia berdebar kencang. Ia tidak menyangka Ratih akan melakukan hal ini. Tia berjalan ke tengah ruangan, mengambil beberapa mainan yang berserakan. Ia merasa ada kehadiran di belakangnya. Ia menoleh perlahan. Ratih berdiri di sana, di dekat tempat tidur yang kosong. Wajahnya tidak lagi pucat dan matanya tidak lagi kosong. Wajahnya terlihat sedih dan matanya dipenuhi air mata. Ratih mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah tempat tidurnya. Tia berjalan ke arah tempat tidur itu. Di atas tempat tidur itu ia melihat sebuah boneka kain lusuh yang tergeletak. Boneka itu sangat tua dan sudah robek di beberapa bagian. Ratih mendekat. Ia menunjuk boneka itu dan berbisik dengan suara yang sangat lirih. "Mama tidak datang." Tia mengerti. Ratih merasa ditinggalkan oleh ibunya. Ia tidak meninggal karena penyakit misterius, melainkan karena kesedihan. Ia meninggal karena ia merasa sendiri. Tia mengambil boneka itu. Ia menatap Ratih yang kini terlihat lebih tenang. Ratih menunjuk ke arah jendela, di mana hujan deras membasahi kaca. "Hujan, aku takut," bisik Ratih. Tia menyadari, Ratih tidak hanya merasa sendiri, tetapi juga merasa takut. Ia takut dengan hujan, dan ia tidak ingin kembali ke tempat di mana ia meninggal sendirian. Tia mengangkat boneka itu, dan mengusapnya perlahan. Ratih tersenyum, senyum pertama yang Tia lihat di wajahnya. Senyum itu tidak menakutkan, melainkan penuh kelegaan. Tia menyadari, Ratih hanya ingin Tia tahu bahwa ia ada di sana, dan ia tidak sendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar bangsal. Suster Maya dan Suster Dina terbangun. Pintu bangsal tua terbuka, dan Suster Maya melihat Tia sedang duduk di tengah ruangan memegang boneka. Di belakang Tia, tidak ada apa-apa. Ratih sudah menghilang. Suster Maya menatap Tia dengan tatapan bingung. Tia hanya tersenyum. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya tahu Ratih sudah memberitahunya semua yang ia butuhkan. Di bawah derasnya hujan malam, petir sesekali menyambar, menerangi wajah-wajah di pos jaga dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Suster Maya menghela napas panjang. Ia duduk di samping Tia, menatap boneka lusuh yang tergeletak di atas meja. Tatapannya kosong, seperti mengenang sesuatu yang sudah lama terkubur. Ia akhirnya membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Puluhan tahun lalu, bangsal anak-anak memang sering sepi. Perawat-perawat senior saat itu seringkali meninggalkan pasien anak sendirian saat malam karena merasa lelah. Ratih, yang masih sangat kecil, meninggal di sana. Ia bukan meninggal karena penyakit, melainkan karena kesepian dan ketakutan. Boneka lusuh itu adalah satu-satunya teman yang ia miliki, dan Ratih tidak ingin pergi dari tempat ia meninggal karena ia takut sendirian. Suster Maya menatap Tia dengan penuh rasa terima kasih. Ia memeluk Tia, memberikan dukungan, dan mengucapkan terima kasih karena Tia telah menemani Ratih. Suster Dina, yang tadinya dingin dan acuh tak acuh, menatap Tia dengan tatapan yang lebih hangat. Ia mengangguk, seolah memberikan ucapan selamat tinggal. Tak terasa shift malam perawat telah berakhir. Tia mengambil tasnya. Jam di pos jaga menunjukkan pukul 7 pagi. Hujan di luar sudah reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk. Tia berjalan keluar dari rumah sakit menembus kabut pagi yang tipis. Ia tidak lagi merasa takut. Ia kini memahami Ratih. Ia memahami kesepian yang dirasakan Ratih. Namun saat ia sampai di rumah, ia tidak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Ratih. Ia menutup matanya, namun bisikan-bisikan lirih itu masih terdengar di telinganya. "Suster, jangan tinggalkan aku." Tia membuka matanya. Ia menyadari Ratih tidak hanya menempel padanya, melainkan ia telah menjadi bagian dari kisah Ratih. Ia tidak bisa melarikan diri dari ingatan itu.
Tia akhirnya memutuskan untuk pindah kerja. Namun ia tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Malam di mana ia bertemu dengan arwah seorang anak kecil yang kesepian. Malam di mana ia menemukan kebenaran di balik sebuah cerita horor. Dan malam di mana ia menyadari bahwa beberapa hantu tidak hanya ingin menakuti, melainkan ingin ditemukan. Dan ia telah menemukannya. Tia tahu, sebagian dari dirinya tertinggal di rumah sakit S bersama dengan arwah anak kecil yang kesepian itu. Tia tidak bisa membiarkan Ratih sendiri lagi. Setiap malam, ia masih berharap bisa kembali ke sana untuk menemani Ratih. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.